saat ini kita dalami sehingga kemudian ini menjadi pembelajaran bersama untuk ke depan kita bisa hindari untuk bisa kita jaga anak-anak kita. Saya kira itu nanti secara umum nanti saya sampaikan setelah kegiatan di Jakarta. Terima kasih. Itu tadi pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait dengan penyelidikan kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta yang terjadi pada Jumat siang kemarin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan hal itu dari Bandung, Jawa Barat sekitar beberapa menit yang lalu. Sementara itu, saudara, dari Jakarta, pasca ledakan area SMAN 72 Jakarta masih dijaga ketat personil gabungan TNI dan Polri. Beberapa siswa dan penjaga kantin datang ke sekolah untuk mengambil barang-barang mereka yang tertinggal. Satu persatu siswa dan pegawai sekolah datang untuk mengambil barang mereka yang tertinggal saat ledakan. Pada saat ledakan terjadi Jumat siang, siswa SMAN 72 Jakarta hingga penjaga kantin langsung menyelamatkan diri dan diimbau untuk segera meninggalkan sekolah. Sehingga banyak barang-barang murid yang masih tertinggal di area sekolah seperti laptop, tas sekolah, dan ponsel. Polda Metro Jaya hari ini akan menyampaikan hasil olah TKP ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara. Kan Bapak penjaga kantin ya? Ya. Lokasi kantin sama musola ini jauh atau? Jadi berdempetan lah, berdempetan. Cuma istilahnya bangunan memang bangunan beda. Cuma ya ini musola, ini kantin. Jadi gini. Sebelahan ya Pak ya? Iya, sebelah. Jadi pintu satu ini. Satu. Bapak mendengar suara ledakannya bagaimana, berapa kali ya? Kalau pendengaran Bapak ya kan pertama di masjid. Jadi kurang lebih 10 menit lah, kurang lebih 10 menit. Jadi lagi itu meledak lagi. Sampai kayak kalau nggak salah 3 kali kalau nggak salah. Posisinya sop yang ketiga. Kalau ledakan sop dari belakang. Jadi 1, 2, 3 belakang sop itu kena. Bapak pribadi kena nggak Pak? Enggak, Bapak kalau tenang anak-anak doang di luar pada samburan keluar kan Bapak kena. Jadi kan kedorong. Tim psikolog Polda Metro Jaya datang ke SMAN 72 Jakarta membuka posko trauma healing di area sekolah SMAN 72 Jakarta. Tim psikolog tiba di lokasi pukul 9 pagi untuk melihat area sekolah. Disediakan mobil konseling untuk siswa-siswi yang mengalami trauma pasca kejadian ledakan di SMAN 72 Jakarta, terutama siswa yang menjadi korban luka-luka. Hingga kini belum ada informasi apakah kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta akan diliburkan pada Senin pekan depan. Sementara itu, tim konseling psikologi kepolisian Polda Metro Jaya sudah ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Tim ini akan memberikan pendampingan psikologis bagi korban dan juga keluarga korban. Selain menurunkan tim psikolog, Polda Metro Jaya juga mendirikan posko untuk mengupdate informasi jumlah korban yang masih dirawat. Saat ini dari total 38 korban yang sempat dirawat di RSI Cempaka Putih, 14 orang masih dirawat inap, termasuk 1 orang yang diduga pelaku peledakan yang akan menjalani operasi medis lanjutan. Sudah bersiap 2 tim jurnalis Kompas TV di 2 lokasi, ada Zevanya Situmeang dan juru kamera Bondan Wicaksono di SMAN 72 Jakarta Utara dan Rahma Piliang serta juru kamera Arif Rahman di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita ke TKP terlebih dahulu. Selamat siang Zevanya. Apakah ada siswa yang datang ke posko trauma healing hari ini dan apa hasil dari olah TKP yang sudah dilakukan? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Terkait dengan hasil olah TKP ini tentu kita masih akan menunggu bagaimana nanti hasil rilis dari Polda Metro Jaya, karena kalau tadi kami berbincang dengan penjagaan dari TNI AL yang berjaga begitu ya bersama dengan Satuan Polri, ini menyebut bahwa olah TKP sudah selesai dilakukan karena polis lain ini juga sudah dicopot, sehingga
tentu akan menunggu bagaimana hasil rilis dari Polda. Tadi kami juga sudah sempat menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto, yang memang menyebut waktunya ini masih akan diperbincangkan terlebih dahulu dan tentu kita akan menunggu akan seperti apa. Tapi memang seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, Imron dan juga saudara, memang penjagaan yang dilakukan ini berkaitan juga dengan bagaimana barang-barang dari siswa-siswi, baik juga penjaga kantin yang masih tertinggal di dalam. Karena pasca ledakan kemarin, siswa-siswi ini segera langsung dihimbau oleh pihak sekolah untuk meninggalkan area sekolah, sehingga barang-barang seperti laptop, kemudian handphone, tas sekolah murid-murid ini juga masih banyak yang tertinggal di dalam. Beberapa murid tadi sudah tiba, ini hendak mengambil barang mereka, tapi karena masih steril area dan belum ada himbauan begitu dari Polda Metro Jaya akan segera melaporkan hasil olah TKP-nya, sehingga ini belum bisa dimasuki oleh pihak manapun begitu. Tapi terkait dengan psikolog dari Polda Metro Jaya, tim psikolognya tadi terlihat masuk ke dalam area sekolah karena seperti yang Anda sampaikan tadi, mereka hendak membuka trauma healing center di dalam area sekolah. Nanti bentuknya adalah ini seperti mobil konseling, ini yang diperuntukkan kepada para korban, khususnya yang mengalami luka-luka kemarin yang berada di area musola begitu, juga diperuntukkan bagi siswa-siswi yang berada di kelas-kelas area sekolah yang mungkin ada trauma begitu ya, mendengar suara ledakan yang begitu dahsyat sekali. Ini dipersiapkan sehingga dari tim psikolog Polda Metro Jaya ini tengah masuk untuk mensurvei terlebih dahulu area sekolah, yang kemudian kemungkinan kabarnya ini akan dibuka trauma healing center di sekolahnya ketika murid-murid sudah kembali masuk ke sekolah. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan beberapa siswa-siswi yang tiba di sekolah tadi hendak mau mengambil barang-barangnya, mereka bilang belum ada himbauan memang dari sekolah apakah nantinya hari Senin ini akan diliburkan sekolah atau sudah bisa masuk seperti biasa begitu. Tapi tentu dari pihak sekolah menyebut akan menunggu bagaimana perkembangan hasil olah TKP dari Polda Metro Jaya yang nanti akan disampaikan. Imron. Baik, olah TKP telah dilakukan, garis polisi telah dilepas, dan sejumlah siswa diperbolehkan untuk datang ke sekolah untuk mengambil sejumlah barang mereka yang tertinggal. Dari SMA N72 Jakarta, kita bergerak ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sudah ada Rahma Piliang dan juru kamera Arif Rahman di sana. Selamat siang Rahma. Hingga siang hari ini ada berapa orang yang masih dirawat di sana dan bagaimana kondisinya hingga siang hari ini, Rahma? Ya, informasi terbaru yang kami dapatkan di sini, Imron, hingga siang ini sekitar pukul 11 ini masih ada 14 orang yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan yang sudah pulang atau diperbolehkan pulang ini totalnya ada 25 orang. Jadi total yang sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini ada 39 orang. Kalau tadi kami lihat ya, Imran dan juga saudara, ada beberapa dari siswa korban ledakan ini yang datang ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini karena masalah pendengaran begitu, ada gangguan pendengaran, makanya mereka mendatangi posko yang didirikan oleh Polda Metro Jaya dan diarahkan ke dalam IGD begitu untuk mendapatkan perawatan. Dan juga Imran dan juga saudara, kalau kita melihat begitu ya, dari korban ledakan ini, dari mereka ini mengalami ada luka bakar, luka gores dan juga gangguan pendengaran, dan memang mayoritas dari korban ini mengalami gangguan pendengaran, Imran dan juga saudara. Kalau tadi saya sebutkan ada total 39 orang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih begitu ya. Dan sebenarnya untuk korban ini dirujuk ke 3 rumah sakit, Imran. Ada di Rumah Sakit IRC, ini total ada 14 orang yang dirawat dan 1 orang sudah pulang, ada totalnya 15 yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit IRC. Dan sedangkan itu ada di rumah sakit lainnya adalah Rumah Sakit Pertamina Jaya. Ada 1 orang yang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya, dan yang sudah pulang ini ada 6 orang. Total ada 7 yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Dan hingga saat ini, Imran dan juga saudara, selain itu mendapatkan perawatan medis begitu ya, juga dari Polda Metro Jaya ini memberikan pendampingan psikologis kepada korban, itu baik untuk siswa maupun dari keluarga yang merasakan trauma dari kejadian ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta ini. Dan tentunya ada posko di sini begitu bagi siswa yang merasa ini ada keluhan begitu ya pasca ledakan kemarin dan juga ingin mendapatkan pendampingan psikologis, ini dapat langsung ke posko yang ada di Rumah Sakit Islam
Islam Cempaka Putih. Dan kami beritahukan juga Imran dan juga saudara, tentunya ini untuk data jumlah korban yang dirawat ini yang datang ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini terus bertambah begitu ya, karena yang sebelumnya merasa tidak masalah begitu ya, tidak mendapatkan perawatan, tapi ada beberapa yang kembali ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk mendapatkan perawatan. Imron. Dari 39 orang yang sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, hingga saat ini 14 orang masih dirawat dan 25 lainnya telah diperbolehkan pulang. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Arif Rahman, serta sebelumnya ada Zevanya Situmiang dan Bondan Wicaksono dari SMA N 72 Jakarta. Ya, salah satu, silakan. Kenapa? Cek, Pak, izin untuk terkait info dugaan adanya bullying di sekolah ini, apakah sudah ada titik terang dari penyelidikan, Pak? Terima kasih. Ya, itu salah satu yang kita kumpulkan juga terkait dengan bagian dari upaya kita untuk mengungkap motif. Artinya informasi-informasi yang terkait yang bisa mendukung proses kita untuk mendapatkan gambaran motif tentunya kita kumpulkan. Namun sekali lagi secara lengkap, secara resmi nanti akan kita rilis ya. Karena kita sekarang sedang dalam tahap mengumpulkan semua informasi yang ada. Dan mudah-mudahan kita bisa segera rilis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu. Yang jelas untuk terduga pelaku kondisinya semakin membaik ya, dan mudah-mudahan itu juga akan mempermudah kita nanti pada waktunya apabila kita butuhkan. Ada berapa sih Pak terduga pelakunya? Saat ini masih satu yang kita dapati, namun kita tidak berhenti sampai di situ. Kita terus melakukan penyisiran. Apakah ada pihak-pihak lain, dan saat ini tim sedang bekerja. Jadi untuk jumlah resminya berapa tentunya saat ini kami terus sedang melakukan pendalaman. Pak. Gimana? Ya tentunya itu juga menjadi bagian yang kita dalami. Apakah dia ikut paham tertentu, apakah terpapar oleh suatu konten, ataukah mungkin juga hal-hal yang membuat dia tertarik dan sebagainya, dan juga kaitannya dengan apa yang menjadi alasan untuk melakukan itu semuanya sedang kita dalami. Pak, ya? untuk terduga pelakunya ini siswa atau bukan Pak? Dan yang di ICU ini kan ada 2 Pak ya. Kalau boleh tahu dia lukanya seperti apa dan seberat apa? Terima kasih. Gimana? Kalau untuk yang terduga pelaku, apakah bisa ditekankan apakah dia adalah siswa atau bukan? Dan juga apakah untuk 2 yang saat ini di dalam ICU, lukanya itu separah apa? Boleh konfirmasinya? Terima kasih. luka bakar dan trauma pada dada inhalasi sehingga dilakukan intubasi. Baik, terima kasih. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Sementara untuk yang dirawat di ICU memang membutuhkan perawatan khusus, tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat sehingga kemudian tidak terjadi potensi peradangan ataupun infeksi. Saya kira itu sehingga
dibutuhkan isolasi. Oke ya, oke, makasih.